Baik sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti direncanakan semula bahwa meskipun kita tengah menjalankan ibadah puasa, itu bukan berarti kegiatan kita menjadi kendor. Semua kegiatan, apalagi dalam rangka aktivitas belajar, mengajar, ya meskipun secara resminya di universitas saat ini liburan puasa, tapi kan kita sudah berjanji bahwa pola yang kita jalankan ini bukan hanya daring semata, tapi ada juga pola pembelajaran melalui podcast. Dan saya pikir daripada kita selama bulan puasa ini vakum kegiatan, ya kalau yang kerja sih mungkin tetap ada, tapi kan yang mahasiswa yang belum kerja itu kan jadi vakum. Belajar pasti juga rada segan, karena biasanya orang kalau lagi puasa itu maunya tidur mulu, ya kan. Apalagi suruh belajar, jangan lagi puasa, lagi kagak puasa aja kagak mau belajar, ya kan. Jangan lagi kondisi ini mau ujian aja belajar tetap nggak mau. Waduh, saya mau udah tahu persis deh yang namanya mahasiswa ini, benar-benar. Makanya saya selalu putar akal, ya, cari akal, putar otak bagaimana caranya supaya selama puasa, selama bulan Ramadan ini jangan sampai aktivitas belajar kita menjadi kendor. Makanya bukan setengah memaksa, memang memaksa supaya mahasiswa tetap menghadiri podcast. Ya saya nggak punya jalan lain, karena kalau nggak begitu ya podcastnya berarti libur selama sebulan, dan berarti daring nggak ada, podcast nggak ada, belajar nggak ada. Terus kemudian tiba-tiba mengikuti UTS, ujian tengah semester, yakin saya itu pasti metode yang digunakan tuh cap cip sup terbang kuncup, asal-asalan ya. Saya nggak mau kayak gitu, karena saya merasa bahwa apa yang jadi amanat kepada saya untuk mengajar harus saya emban sebaik mungkin gitu. Hari ini akan kita bicarakan adalah tentang kegiatan kewirausahaan yang saya lihat di dalam podcast kemarin, mengukur minat kewirausahaan generasi muda. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar bagaimana sih kita mengatasi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang sering muncul ketika kita mau memulai suatu usaha, ya kan. Meskipun kita sudah meyakinkan mindset kita bahwa yang terbaik adalah memang berpedoman kepada bisa meskipun sulit, karena dari situ akan muncul rasa optimis. Karena bisa gitu meskipun sulit, artinya untuk bisanya itu harus dibayar dengan perjuangan. Tidak bisa begitu ya, karena kita kan bukan tinggal di surga, masih di dunia ya. Kalau di surga mah semuanya udah ini aja, udah happy aja gitu kan. Nah kemudian kalau kita mindsetnya sulit tapi bisa, kan yang muncul itu kan perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut, ya kan. Sehingga pada akhirnya ya seperti biasa, hukum perimbangan, kalau kita merasa optimis bisa, maka rasa sulitnya pasti menurun, kan itu kan logikanya ya. Iya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kita merasanya sulit, bisanya pasti menurun gitu. Sama lah kita kalau misalnya menghadapi sesuatu, kalau kita berani, ya katakanlah yang gampang menghadapi makhluk halus, misalnya kita ke rumah kosong, kalau kita berani, jadi mereka yang menyingkir kan gitu kan, ya kan. Tapi kalau misalnya kita jadi penakut, mereka muncul malah nggak munculnya kita udah ketakutan. Nah begitu, jadi itu imbangan begitu. Jadi ketika kita mau memulai suatu usaha, yang sebaiknya memang mindset kita adalah bisa. Jadi optimisme yang kita bangun, baru kesadaran bahwa untuk bisa itu memang harus butuh perjuangan mengatasi kesulitan-kesulitan. Karena kita yakin bahwa bisa dengan kemudahan dengan kesulitan tuh pasangan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Nggak mungkin bisa terus tanpa ada kesulitan, juga nggak mungkin sulit terus tanpa ada kebiasaan, nggak mungkin. Semuanya itu imbang-imbang aja gitu ya. Tinggal kita bagaimana mindsetnya. Sekarang yang jadi persoalan adalah meskipun kita sudah men-set pikiran kita untuk bisa
meskipun sulit, tapi kan konkretnya itu harus ada langkah. Ya kan harus ada langkah yang konkret bagaimana kita bisa mempersiapkan diri. Ya, misalnya gini deh, Malia ya, Marliana. Oke. Tapi kok saya lupa ya, sebelum kita mulai Anda bisa memperkenalkan diri dulu deh, tolong pakai itu. Jadi biar jelas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliana dari kelas 6G Manajemen Bisnis. Oke. Nama saya Riki Alif Alepi dari kelas 6G. Nama saya Giovanni dari kelas 6G Manajemen Bisnis. Oke. Marliana juga ini ya, apa bisnis juga? Pekerja? Dulu sih kerja, Bah. Cuman pas kesini-sini saya keluar kan, resign kan. Ya udah akhirnya saya coba tuh jualan online gitu, Bah. Oke. Ya lumayan sih. Oke. Tadi sih awalnya sempet takut juga, takut nggak bisa. Cuma udah seiring berjalan, alhamdulillah. Oke. Berarti tunggu jangan pakai ini. Pertanyaan saya yang untuk memulai kita diskusi. Saya kan sebenarnya kalau ini kan diskusi ya. Iya. Oke. Ketika Anda mau mulai suatu bisnis wirausaha, sebenarnya atau Anda mau kuliah lah, kan pasti Anda akan melakukan kajian dulu ya. Sebentar. Kajian internal ya, ke dalam diri sendiri ya, dan juga kajian eksternal. Betul nggak? Iya, Bah. Kalau ke dalam diri sendiri, kajian internal itu berarti Anda berpikir tentang apa sih kekuatan yang Anda miliki, gitu kan ya? Iya. Setelah itu Anda untuk berbisnis itu punya kelemahan apa? Nah, ini yang kita sebut sebagai kajian ke dalam diri sendiri. Nah, ketika Anda mulai, benar nggak Anda berpikir tentang ini ke dalam diri sendiri? Iya, pasti Nah, ada. pasti ya. Menurut Anda kekuatan Anda apa sebelum mulai bisnis? Saya sih dulu kan kekuatannya itu kan karena kan punya gaji gitu kan, setiap bulan ada gitu. Oke. Tapi kan ada tingkat kejenuhan gitu Oke. kan. Akhirnya lama-lama udahlah saya mau resign aja gitu kan. Cuma resign itu saya nggak mau nganggur gitu. Harus ada kegiatan yang positif tapi menghasilkan gitu, Bah. Artinya sebelum mulai bisnis yang Anda anggap sebagai gaji dulu itu Anda kumpulin sebagai modal gitu maksudnya? Iya, bukan modal, maksudnya cukup lah buat kegiatan saya sehari-hari gitu kan, dari rumah, kebutuhan rumah sampai yang lain-lainnya. Cuman kan ya itu saya orangnya gitu, pengen punya apa ya disebutnya, pengen mencoba usaha sendiri gitu kan. Oke, berarti kekuatan Anda di samping masalah modal tadi juga Anda punya suatu keinginan ya? Iya. Punya apa, keinginan yang kuat ya, keinginan minat di bidang itu kan. Iya. Nah terus kemudian Anda punya visi nggak, visi tentang wirausaha itu apa sih gitu? Saya sih pengennya pengen punya visi kayak buka ini loh, apa kayak punya kayak toko beras sendiri gitu kan, terus kayak dagangan-dagang yang lain gitu, Mbah. Mbah gitu. Itu merupakan faktor-faktor yang memperkuat kan ya? Iya. Berarti kekuatan ya? Iya. Nah, tapi pasti ada juga Anda punya kelemahan. Apa kelemahannya? Apa yang Anda anggap akan menjadi penghalang ketika Anda mau berbisnis? Kelemahannya itu kadang saya apa ya, mau mulai itu kadang suka ada perasaan takut gitu kan. Oke. Terus ada grogi, nggak percaya diri gitu kan. Takutnya nggak gini, pede. belum apa-apa, nggak bisa gitu. Oke. Terus kan sekarang apa maksudnya banyak saingan-saingan gitu, apakah nanti bisa berjalan lancar, mulus ke depannya gitu, Bah. Sama ya takutnya berarti ya? Iya. Terus kemudian tapi Anda masuk ke dalam bisnis online, Anda punya pengetahuan nggak di bidang itu? Tadinya sih awalnya sih enggak, cuman saya banyak belajar dari teman-teman yang udah berpengalaman. Berarti belum ada pengalaman ya? Iya. Nah, ini kelemahan kan ya? Iya, kelemahan. Belum pengalaman. Terus apa lagi yang Anda anggap sebagai penghalang? Belum punya pengalaman, ada rasa takut, nggak pede. Apa ya? Punya jejaring nggak? Tempat Tempat jejaring belum juga, iya. Jejaring belum ada? Iya, jejaring belum ada, belum begitu tahu banget gitu Oke. kan. Iya, habis lagi. Terus apa lagi? Yaitu konsumen gitu kan, takutnya belum dapat banget gitu kan. Gitu. Konsumen, Masya Allah.
irinya habis. Tapi nanti saya ini aja deh, Iya. pakai langsung. Oke, itu merupakan kekuatan maupun kelemahan, Iya. ya kan? Anda bisa bayangkan nggak? Ketika Anda mau usaha, pasti dalam diri Anda ada peperangan. Saya merasanya begini. Wah, ini yang bikin saya optimis, gitu kan ya? Iya. Tapi kemudian, tapi saya begini, yang bikin saya jadi pesimis. Iya. Pertempuran antara pesimis dan optimis, Iya. sehingga pada akhirnya Anda keluar dengan satu solusi, gitu kan ya? Iya. Nah, itu pasti akan ada di setiap orang yang mau ngambil langkah. Coba kita dengar dari Rizky. Rizky nggak Iya. usah pengen usaha deh. Ketika Anda pengen jadi mahasiswa UNIS deh, benar nggak ada ginian juga? Ada pertimbangan ke ini, ya ada kekuatan, begini ada apa? Kira-kira kekuatan Anda? Oke? Kalau saya apa ya, waktu Pada waktu mau kuliah, mau masuk. karena menurut saya pendidikan juga penting kali ya, Bah, buat diri sendiri, karena pendidikan itu nggak ada batasnya gitu kan. Untuk saya nggak ada rasa cukup untuk pendidikan, karena Berarti kesadaran diri punya sendiri. kesadaran. Oke, terus kekuatan juga lain apa ya, mungkin ingin membuat diri saya itu lebih berkelas gitu, Bah, dalam ingin naik derajat. Oke, untuk naik diri saya kelas. sendiri. Oke, 2 kelemahannya. Ya kadang kan saya juga bekerja gitu, Bah. Oke, Ngejalanin bisa nggak bagi waktu? ngebagi waktu bisa, Bah. Bisa. Cuma mungkin diri sendirinya yang kadang lelah habis kerja. Oke, Terus juga takut lelah. iya, Oke. habis kerja gitu kan, Bah, langsung kuliah ada rasa nggak mood gitu kan, males. Kadang ada capek gitu, Bah. Iya. Mungkin wajar kali ya, Bah, kalau gitu. Iya, manusiawi. Iya, cuma ya tetap saya jalanin aja, Bah. Saya ikut. Tapi benar nggak bahwa di dalam Anda ketika mau mengambil keputusan untuk jadi mahasiswa UNIS, Anda punya perang dalam diri? Ya pasti, Bah. Saya pengen gini-gini, tapi gimana ya? Gitu kan ya? Nah, oke, sekarang Giovanni. Gio itu waktu memilih pekerjaan, Anda tahu, Anda akan ditempatkan sebagai apa gitu ya? Iya. Kira-kira Anda kan punya bayangan. Kalau misalnya sebagai penagih cicilan kan jadi tahu dong bakal berantem mulu sama orang nih ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira apa tuh yang menjadi Anda yakin saya bisa? Oke, kekuatannya apa? Yakin sih, Pak. Yang penting mah kita harus kedepankan optimis dibandingkan pesimis, Pak. Ya, optimisnya kenapa? Optimis ya bakal sesuai sama perjanjian gitu ibaratnya, Pak. Cicilan perjanjian sama? sekian gitu sama customer gitu. Enggak, kan yang saya maksud ketika Anda mengambil pekerjaan untuk sebagai itu, pasti bayangan Anda itu kan berhadapan dengan orang yang bakalan Iya, ngotot Pak. nih. Yang Bakal ada ketakutan sih. ketakutan bakalan berantem mulu nih urusan dengan gue nih gitu kan. Iya, Pak. Orang Debat, paling nggak berdebat ya. Atau gimana, mungkin saya malah bakal dikasarin gitu kan. Nah, itu kan berarti satu kelemahan ya, nggak pede ya. Tapi kekuatan Anda sehingga akhirnya oke juga ambil pekerjaan itu apa? Itu berarti kan kekuatannya. Ini kekuatannya ya, Pak. Yang penting yang kita yakin yang penting hadapi dulu sih, Pak. Lebih tepatnya mah. Hadapi dulu, berarti Iya. punya keyakinan bisa. Iya. Oke. Dihadapi dulu. Kalau kita belum hadapi, kita nggak tahu jawabannya, Pak. Ini bakal ragu atau tidak, gagal atau tidak, kita usaha dulu. Namanya usaha ya, Pak. Iya. Tuh. Oke, makasih. Ya, cukup. Jadi artinya dalam hal apapun juga kita pasti akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Yaitu kita ada, meskipun ada keberanian, ya, keberanian bahwa saya pasti begini, saya pasti kan berarti kan kekuatan ya. Tapi juga ada kecemasan, ada ketakutan, itu kan berarti kelemahan. Nah, kekuatan dan kelemahan ini yang akan kita lihat, berapa banyak kekuatan, berapa kelemahan, berapa. Itu baru ngelihat ke dalam. Berarti kita melakukan identifikasi internal. Itu berlaku kepada siapapun Anda mau, termasuk udah merit. Udah, saya Nah, ketika Anda mau merit juga kan pasti Anda mempertimbangkan, kalau saya merit, apa yang jadi kekuatan saya, apa kelemahan saya, gitu kan ya? Nah, kira-kira saya bisa nggak jadi rumah tangga, atau kira-kira gimana sih kita? Tapi tetap pertempuran antara keyakinan dan kecemasan, ya kan? Begitu mau kerja juga begitu mau ngelamar atau mau ngedeketin cewek juga sama. Kamu masih bujangan tapi mau PDKT sama siapa, kan pasti nimbang-nimbang ya. Kira-kira diterima nggak ya? Yakin lah, gua ganteng kok gitu ya. Tapi kemudian takut,
iya tapi dia kelasnya beda tuh, kayaknya bakalan ditolak saya nih, jangan-jangan bertepuk sebelah tangan, pasti begitu kan, ada perasaannya kan. Nah jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai apa, identifikasi internal kekuatan dan kelemahan kita. Baterai listrik kayaknya. Ketika Anda mau bisnis, di samping Anda melihat ke dalam, pasti Anda kan ngelihat keluar faktor-faktor eksternal. Ya. Anda bisnis online di bidang apa? Bidang apa? Saya kan pertamanya itu ya buka bisnis online itu dari ini loh, dari beras merah, Mbak. Beras merah. Karena kan pada saat ini banyak orang yang sakit diabetes. Terus kan kebanyakan di Tangerang itu beras merahnya itu yang perak yang keras itu, Mbah. Gitu kan. Makanya setelah saya lihat ke Cianjur, ke Bandung gitu kan, ternyata ada beras merah yang pulen gitu. Oke. Beras merah intinya Anda melihat dibutuhkan, Iya. terutama oleh orang-orang yang Penyakit punya diabetes. ya. Berarti itu peluang nih. Iya. Ya kan? Iya. Berarti peluang. Tetapi Anda juga ngelihat bahwa ternyata untuk mendapatkan beras merah yang bagus di Tangerang, Anda bilang katakanlah perak-perak. Iya. Padahal Anda inginkan yang apa, yang pulen, yang Iya, bagus. iya. Maka itu kan tantangannya. Iya. Nggak semua beras merah Anda bisa jual, Iya. Anda mau dapatkan, tapi harus yang pulen. Pulen. Nah, tantangan kan berarti kan? Iya, betul. Ada tantangan. Berarti sama dengan faktor internal, kita berhadapan dengan apa, kekuatan dan kelemahan, maka keluar itu juga ada ketemu dengan peluang dan tantangan. Iya. Karena ini selalu berpasangan. Kekuatan ya pasangannya kelemahan. Iya. Ya kan? Iya betul. Keluar peluang, tantangan. Ada peluang, pasti ada tantangan. Tantangan. Tapi ada tantangan, ya pasti ada juga peluangnya. Iya. Nggak mungkin tantangan semua, gitu kan? Kita bukan hidup di neraka ini. Iya. Ya di dunia sama juga dengan kita nggak mungkin senang-senang semua seolah-olah kita di surga. Nah, tapi juga kita nggak semuanya tantangan. Kita bukan hidup di neraka. Nah jadi selalu ada perimbangan. Iya. Oke, coba Ki sebutkan lagi kalau menurut kamu. Balik lagi ke yang kamu pertanyaan tadi. Ketika Anda mau kuliah, begitu lihat keluarnya, tadi kan ngeliat ke dalam. Nah ngeliat keluarnya apa? Yang jadi peluang. Mungkin banyak teman ya Bah di Unis itu udah sebelum saya masuk itu udah banyak teman, jadi ngasih referensi juga, ngasih tahu kalau Unis ini seperti ini, bagusnya Unis seperti ini, jadi gitu. Oke, terus itu baru peluang. Iya. Itu sebenarnya bukan peluang tapi hanya informasi. Peluang itu maksudnya kayaknya saya bisa nih jadi mahasiswa Unis, kenapa? Ya bayarannya nggak terlalu mahal, terus ranknya juga nggak terlalu tinggi, terus kemudian juga lokasinya nggak jauh, gitu kan ya? Iya. Nah, terus kemudian juga Unis masih dalam proses perkembangan sehingga membutuhkan apa mahasiswa baru. Nah itu peluang-peluang Anda, ya kan? Nah tantangannya adalah mungkin tapi di situ nggak bisa nyicil bayaran. Nah itu kan tantangan ya. Iya. Harus sekaligus. Saya dengar-dengar dari temen kalau orang yang apa namanya belum bayaran nggak bisa ikut ujian. Nah itu tantangan tuh. Iya bener. Nah, iya kan? Iya. Jadi di samping ada begini, kalau kita ngelihat ke dalam itu kita akan berhadapan dengan kekuatan dan kelemahan. Begitu ngelihat keluar ada peluang dan ada tantangan. Paham sampai sini? Ya. Oke, sekarang Anda, Gio. Peluang dan tantangannya apa? Peluangnya sih saya ngeliat ketimbang sama kampus lain yang Bukan, kompetitor. pertanyaan kembali kepada kamu, Oh, itu yang- pertanyaan dia. Oh iya. Ah. Ya pertanyaannya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Terus Tantangan dalam bisnis saya. peluangnya dulu, peluangnya belum Pak? Peluangnya saya yakin dia bakal bisa sesuai target. Berkata sekarang banyak-banyak kita ngelihat dari pekerjaannya kita lihat di atas UMR ada bonus-bonus, soalnya juga orangnya juga sekantor sama orang tua, jadi kita bisa ngelihat gajinya, bonus ya segala macam, jadi kita udah bisa rincikan dan di situ ada bocoran, di sini pasti dia ada tabungan. Peluang yang saya maksud sini peluang Anda bisa menjalankan tugas sebagai seorang penagih. Wah, saya merasa badan saya gede. Nah, itu peluang tuh namanya tuh. Sebenarnya modal pede aja sih Pak, sama
Kenapa Anda pede? Kan harus ada sebabnya dong. Apa yang menyebabkan Anda pede? Yang penting kita tegas, bicaranya tegas, sopan, punya sopan. ketegasan, Yang pasti sopan dulu. sopan, Kita nggak melulu soal yang harus menuju kekerasan. Oke. Karena kalau saya pakai cara yang lebih ke pelan-pelan lah, ibaratnya secara lembut. Orang kalau dikasarin nggak bakal nurut. Berarti tantangannya, ya kan nggak semua orang juga pengen. Nah, nggak semua orang juga bisa dihalusin ya. Belum tentu ada juga yang bandel. Betul. Ada juga yang ada. ngeyel. Nah, berarti kan Anda di samping berhadapan dengan cara yang halus, mau nggak mau harus juga menggunakan ketegasan. Ada. Bukan kekerasan, ketegasan. Ada. Nah, itu berarti tantangan. Bagaimana Anda bisa mengkombinasi tugas ya sebagai penagih itu dengan cara yang halus pada suatu waktu, tetapi juga harus bisa mengambil ketegasan pada waktu yang lain. Nah, itu peluang dan tantangan tuh. Nah, tantangannya sehingga Anda apa tantangannya lagi yang lain? Tantangannya ya kadang orangnya ngumpet di dalam rumah, ada yang betul. begitu, Kadang ada yang menghindar, kadang anaknya bilang nggak ada di rumah, saya dobrak ke dalam taunya ada ngumpet di bawah kasur. Nah, kan begitu banyak kan? begitu. Nah, berarti kan pakai ketegasan juga dobrak ini kok. Ya Padahal itu iya, soalnya saya ini udah saya kasih kesempatan 3 kali datang. berarti kan nggak selalu dengan kelembutan ya. Betul. Iya. Kalau ketegasan kalau berdasarkan KUHP masuk Anda pidana loh. Bener. Tapi udah masuk 3 kali. Nah iya, masuk ke pekarangan orang tanpa izin itu sebenarnya udah pelanggaran. Tapi Jadi anaknya juga pasal 378 Pak, penipuan, katanya nggak ada di rumah. anaknya umur berapa? Anaknya udah seumuran saya. Oh iya. Artinya nggak sampai penipuan itu mah Penipuan. itu kebohongan aja. Lain lagi penipuan. Iya sama-sama bisa dihukum berarti. Satu sel. Satu set ya. Ya satu sama seri jadinya. Ya artinya gini ya, ketika kita mau ngambil suatu keputusan terhadap sesuatu hal ya pastinya kita harus juga bisa mempertimbangkan kekuatannya apa, kelemahannya apa, terus kemudian peluangnya apa dan tantangannya apa gitu kan ya. Iya. Nah maka kita berdasarkan diagram analisis SWOT, aduh sama aja Put. Ini berarti kita bicara tentang apa kekuatan-kekuatan kita. Strength. Ya. Di sini kita bicara tentang weakness. Weakness itu apa? Kelemahan. Ya, kelemahan kita. Lalu di sini kita bicara tentang opportunity. Apa itu? Peluang-peluangnya. Ya. Lalu di sini kita bicara tentang threat, ketakutan. Tantangan. Jadi seorang yang akan melakukan suatu hal, yang akan berbisnis itu pasti akan berbicara tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Oke. Sehingga setelah kita melakukan identifikasi ya, Marliana, Rizky, semuanya Giovanni, Anda bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata setelah identifikasi saya punya kekuatan ada 5 misalnya. Angka ini hanya misal aja, bisa aja lebih, bisa aja kurang. Oh iya, saya punya kekuatan ini ada 5. Terus kemudian ternyata kelemahan saya juga begitu. Tapi ternyata kelemahan saya itu lebih banyak, ada 7. Oke? Itu kita melihat ke dalam, internal. Nah sekarang kita melihat keluar. Yang saya katakan tadi eksternal. Eksternalnya apa? Peluangnya ada berapa untuk bisa Anda bisnis online, Anda bisa jadi mahasiswa, Anda bisa menjadi memegang pekerjaan itu. Peluangnya ada berapa? Oh ternyata peluangnya itu ada katakan 4. Peluangnya ada 4. Tapi tantangannya, wah apalagi Marlina bisnis online ternyata banyak, tantangannya ternyata ada 9. Ini realistik ya? Jadi setiap kali orang mau melakukan sesuatu mungkin dia akan berpikir tentang kekuatannya apa dan kelemahannya apa ke dalam diri sendiri. Sementara begitu ngelihat keluar, dia harus bicara tentang peluang saya berbisnis online apa ya? Oh iya, beras merah itu banyak dibutuhkan, berarti peluang, ya kan? Oh beras merah itu sekarang banyak orang yang diabetes, peluang. Oh adanya di Cianjur, peluang. Tantangannya, wah ternyata beras merah itu harganya lebih mahal daripada harga biasa, beras biasa. Betul kan? Betul. Oke, terus kemudian beras merah juga masih susah dicari.
Di samping susah dicari juga saya harus kerja keras dibandingkan dengan jualan beras biasa. Orang yang datang kalau jual beras merah, saya yang mesti datengin karena saya mesti cari informasi yang butuh siapa. Iya. Berarti kan itu tantangannya. Iya. Kamu harus kerja lebih keras, nggak mungkin orang datang karena jarang yang masih perlu. Iya, kita harus rajin mempromosikan. Nah, tuh. berarti kan beda dengan beras biasa. Iya. Orang datang langsung, Iya. ya kan? Iya. Nah, berarti tantangan benar lebih banyak. Iya. Nah, sekarang untuk bisa mengetahui Anda posisinya di mana, tinggal kita lihat perbandingannya. Di sini kita sebut sebagai diagram 1. Ini diagram kedua, ya. Ini ruang ketiga, ini keempat. Sekarang Anda ada di mana posisi Anda? Oke. Kekuatan ada 5 untuk diagram 1 ya. Ya, untuk bidang 1. Kekuatan ada 5 dengan peluang ada 4. Berarti bandingannya adalah 5 dengan 4. Betul? Nah, sekarang di bidang kedua, bandingannya berarti antara opportunity dan weakness. Iya. Berarti antara 4 dengan 7. 4 dengan 7. Kalau di sini antara threat dengan weakness. 9 dan 9 dan 7. Dan 7. Atau sama aja sih, mau dibalik juga ya. 7 dan 9 sama. Bidang 4. 9 dan 5. Untuk mengetahui posisi Anda ada di mana, Anda tinggal cari yang dominan di angka-angka ini ada di mana nih. Yang paling besar pasangannya. Apakah 5 dengan 4 atau 4 dengan 7 atau 7 dengan 9 atau 9 dengan 5? Mana pasangan yang paling angkanya paling gede? Lihat aja, ini 54, ini 47, Iya. ini 97, ini 95. Yang paling besar berarti bidang 3 dong. Kan di sini panah gede 9 dengan 7. Iya. Paling besar. Berarti di sini posisi Anda. Posisi Anda berarti ada di threat dan weakness. Artinya Anda punya tantangan besar sekali 9, tapi Anda juga punya kelemahan 7. Iya. Berarti ini posisi yang paling berat. Tantangannya besar, kelemahannya besar. Kalau kita baca berarti ini kan TW ya. Iya, TW itu TW atau WT sama. Itu berarti agar bisa menghadapi tantangan, maka Anda harus mereduksi kelemahan. Kelemahannya diatasi dulu supaya tantangan bisa dihadapi, gitu maksudnya. Ya kan? Sampai sini jelas kan? Berarti strategi Anda adalah TW atau WT. Kalau WT apa berarti? Kalau WT kita balik nih. Kalau WT berarti apa? Itu berarti kelemahan. Ya, tapi kalau dibaca jadi kelemahan harus diatasi, Harus diatasi. supaya tantangan bisa dihadapi, bukan berkurang. Iya. Oke, biarpun tambah banyak, kalau kita tambah kuat nggak masalah. Ya kan, jadi tantangan nggak mungkin berkurang, pasti makin banyak. Tapi kan kekuatan kita yang penting. Ya kan, mau banyak apapun tantangan, kalau kitanya sendiri oke, nggak ada masalah gitu. Tapi tantangan sedikit, kalau kitanya sendiri lemah ya jadi berat, gitu kan. Oke.